Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqh yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang al-hukmu syar'i al-wad'i. Al-hukmu syar'i al-wad'i ialah hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i, al-wad'i yang bersifat ketentuan atau ketetapan. Al-wad'i adalah ketetapan atau ketentuan. Wa ammal hukmu syar'i al-wad'i, dan adapun hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i, al-wad'i yang bersifat ketetapan, fahuwa maka ialah adapun al-hukmu syar'i al-wad'i, khitabullahi ialah titah Allah atau firman Allah, al-muta'alliqu yang berkaitan bija'li syai'i dengan menjadikan sesuatu, sababan sebagai sebab, au syaratan atau syarat, au mani'an atau penghalang, au sahihan atau sah, au fasidan atau rusak. Ini adalah definisi dari al-hukmu syar'i al-wad'i. Al-hukmu syar'i al-wad'i adalah firman Allah atau titah Allah. Yang dimaksud dengan khitabullah di sini adalah kalamuhun nafsi al-azali, yaitu firman Allah yang melekat pada zat Allah dan bersifat azali atau bersifat qadim. Ini yang dimaksud dengan khitabullah. Kemudian khitabullah ini berkaitan dengan ketentuan atau ketetapan bahwa sesuatu ini dijadikan sebab, sesuatu ini dijadikan syarat, sesuatu ini dijadikan mani atau penghalang, sesuatu ini dinilai sah, sesuatu ini dinilai rusak. Nah, ini yang disebut dengan al-hukmu syar'i al-wad'i. Berdasarkan definisi ini, maka al-hukmu syar'i al-wad'i ini terbagi menjadi 5. Pertama disebut dengan sebab, kedua disebut dengan syarat, ketiga disebut dengan mani atau penghalang, yang keempat disebut dengan sahih atau sah, yang kelima disebut dengan fasid atau rusak. Nah, sekarang kita akan menjelaskan secara terperinci masing-masing dari kelima hukum asy-syar'i al-wad'i ini. Pertama adalah sebab. Nah, menurut sebagian ulama, sebab ini muradif atau sinonim dengan illah. Fasababu maka adapun sebab, huwa sebab, ma adalah sesuatu yalzamu yang pasti, min wujudihi dari adanya ma, al wujudu apa ada, artinya adalah wujudul hukmi. Wa min adamihi dan dari tiadanya ma, al adamu apa tiada, artinya adalah adamul hukmi. Yang dinamakan sebab itu adalah sesuatu yang apabila ada, hukum pasti ada. Yang apabila tidak ada, maka hukum pasti tidak ada. Ini disebut dengan sebab. Jadi keberadaannya mengharuskan keberadaan hukum, ketiadaannya mengharuskan ketiadaan hukum. Ini yang disebut dengan ma yalzam. Tahu, bisa seperti ini. Keberadaannya berkonsekuensi pada keberadaan hukum, dan ketiadaannya berkonsekuensi pada ketiadaan hukum.
Nah, ini yang disebut dengan sebab. Contohnya, kal iskari seperti memabukkan, yalzamu pasti min wujudihi dari adanya al-iskar, wujudut tahrimi apa adanya keharaman, wa min adamihi dan dari tiadanya al-iskar, adamuhu apa ketiadaan at-tahrim, adamuhu apa ketiadaan at-tahrim. Al-iskar ini disebut dengan sebab. Kenapa disebut dengan sebab? Iya, karena dengan adanya iskar, maka haram ada, hukum haram ada. Ketika iskar ini tidak ada, maka hukum haram tidak ada juga. Jadi apabila ada sesuatu memabukkan, maka hukum haram ada, melekat pada sesuatu itu. Apabila memabukkan ini tidak ada, hilang, maka hukum haram ini juga hilang dari sesuatu itu. Kemudian yang kedua adalah syarat. Wasyartu dan adapun syarat huwa asyartu ma adalah sesuatu yalzamu yang pasti min adamihi dari tiadanya ma, min adamihi dari tiadanya ma, al adamu apa tiada. Artinya adamul hukmi tiadanya hukum. Wala yalzamu dan tidak pasti min wujudihi dari adanya ma, wujudun apa ada, wala adamun dan tiada. Artinya wujudul hukmi wala adamul hukmi. Yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak ada, maka hukum pasti tidak ada. Namun, apabila sesuatu ini ada, maka belum tentu hukum ini ada, juga belum tentu hukum ini tidak ada. Jadi, talazum, kemelekatan di dalam syarat ini, antara syarat dan maksud, kemelekatannya itu hanya fi janibil adam, di sisi ketiadaan saja. Artinya apabila syarat ini tidak ada, maka masyruknya pasti tidak ada. Cuman apabila syaratnya ada, maka belum tentu masyrutnya ini ada dan juga belum tentu tidak ada. Jadi talazumnya hanya terjadi fi janibil adam, di sisi ketiadaan. Contohnya, kalau wudu'i seperti wudu, fa innahu maka sesungguhnya apa al wudu yalzamu ialah pasti min adamihi dari tiadanya al wudu ada musihati sholati apa tiadanya sahnya sholat. Ketika wudu tidak ada, maka sholat pasti tidak ada. Artinya tidak sah. Wala yalzamu dan tidak pasti min wujudihi dari adanya al wudu la wujuduha apa adanya sholat wala adamuha dan tidak tiadanya sholat. Namun apabila wudu ini ada, apakah pasti sholat itu sah? Apakah pasti sholat tidak sah? Ini tidak ada konsekuensi apapun. Tidak ada kepastian dalam masalah ini. Kalau wudu itu ada, bisa jadi sholat ada, bisa jadi juga tidak ada. Tidak ada kepastian. Karena ada kalanya orang itu wudu bukan untuk sholat, tapi melainkan misalnya untuk baca Quran, atau untuk menghilangkan hanya untuk menghilangkan hadas, bisa saja begitu, bukan untuk sholat. Nah, wudhu ini disebut dengan syarat. Selanjutnya, al-mani. Wal-mani'u dan adapun al-mani, penghalang, huwa al-mani, ma adalah sesuatu. Yalzamu yang pasti min wujudihi dari adanya ma, al-adamu apa tiada, ay adamul hukmi. Wala yalzamu dan tidak pasti min adamihi dari tiadanya ma, wujudun apa ada, wala adamun dan tiada. Artinya wujudul hukmi wala adamul hukmi. Yang dinamakan al-mani, penghalang itu adalah apabila mani ini ada,
maka hukum pasti tidak ada. Cuman apabila mani ini tidak ada, maka tidak bisa dipastikan apakah hukum ada atau tidak ada. Tidak ada kepastian dalam masalah ini. Contohnya, wadzalika dan adapun hal tersebut almani, wadzalika dan adapun almani tersebut, musyar ilaihnya kembali kepada almani. Kal haidhi ialah seperti haid, fa innahu maka sesungguhnya apa al haid yalzamu ialah pasti min wujudihi dari adanya al haid imtina'us sholati apa tercegahnya sholat atau terlarangnya sholat, wa adamu sihatiha dan ketiadaan sahnya as-shalah, wala yalzamu dan tidak pasti min adamihi dari tiadanya al-haid la wujuduha apa tidak keberadaan as-shalah, wala adamuha dan tidak tiadanya salat. Haid ini disebut dengan almani, disebut penghalang. Kenapa disebut almani? Karena ketika seorang perempuan itu haid, maka sholat tidak ada. Artinya terlarang untuk melakukan sholat. Apabila sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini disebut dengan mani. Cuman apabila haid ini tidak ada, ini tidak bisa dipastikan apakah sholat itu ada atau tidak ada. Sah atau tidak sah, tidak bisa dipastikan. Karena bisa jadi ada perempuan haid, namun dia tidak sholat. Nah, ini ya. Ini disebut dengan almani. Kemudian, apa yang dinamakan as-sahih? Was-sahihu dan adapun sah atau absah. Was-sahihu dan adapun sahih atau absah. Ma adalah sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan bihi dengan ma. An-nufuzu apa an-nufuz? Nufuz ini adalah tembus. Yang dimaksud dengan tembus di sini adalah sampai pada tujuan. Wa yu'taddu dan dihitung bihi apa dengan ma. Wa yu'taddu dan dihitung bihi apa dengan ma. Ibadatan ialah berupa ibadah karena ada apa ma au muamalatan atau berupa transaksi. Kasolati seperti solat al-mustawfiyati yang memenuhi li syurutiha terhadap syarat-syarat as-shalah wa arkaniha dan rukun-rukun as-shalah wal bai'i dan jual beli alladzi yang istaufa memenuhi apa al-bai' atau alladzi syurutahu terhadap syarat-syarat al-bai' wa arkanahu dan rukun-rukun al-bai'. Ini yang disebut dengan sah atau sahih. Apa itu sah? Sah itu adalah perbuatan atau sesuatu ya yang sesuai dengan syarat. Sehingga karena sesuai dengan syarat, maka sesuatu ini menjadi nufud atau nafid sampai pada tujuan dan terhitung, dianggap secara syariat, dihitung secara syariat. Nah, ini yang disebut dengan sah atau sahih. Ini di sini ada kata an-nufud ya. Yang perlu dipahami ini adalah an-nufud. An-nufud itu artinya adalah al-bulu ilal maksud, sampai pada tujuan. Tujuan dari sholat itu apa? Yaitu sukuhut talab. Ketika sholat ini sudah dinilai sah, maka tujuannya tercapai. Artinya apa? Kewajiban seseorang itu sudah gugur. Nah, ini disebut dengan nufud, ya, disebut dengan nufud. Begitu juga di dalam bai', di dalam jual beli misalnya. Jual beli dianggap nufud apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya dan sampai pada tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk misalnya litamlik, untuk agar memiliki ya, agar memiliki.
Nah, ketika bayi ini dianggap sah, maka sesuatu yang diperjualbelikan itu sudah sampai pada tujuannya. Apa itu? Yaitu untuk dimiliki. Nah, ini yang disebut dengan nufud. Nah, ada yang disebut dengan iktidad. Nih, apa yang dimaksud dengan iktidad? Iktidad ini adalah perbuatan baik berupa ibadah maupun jual beli, transaksi yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila suatu perbuatan baik berupa ibadah atau muamalah yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka ini sudah iktidad, terhitung di dalam syariat. Kemudian, lawan dari as-sahih adalah al-batil. Wal batilu, dan adapun al-batil, artinya batil ini tidak sah ya. Ma adalah sesuatu la yata'allaku yang tidak berkaitan bihi dengan ma, an-nufuzu apa tembus sampai pada tujuan, wala yu'taddu dan tidak dihitung bihi apa dengan ma, ibadatan ialah ibadah karena ada apa ma, au muamalatan atau transaksi, kasolati seperti solat, allati yang lam tastaufi tidak memenuhi apa allati, syurutoha terhadap syarat-syarat allati. Nah, isi dari allati ini adalah solat. Au arkanaha atau rukun-rukun allati atau rukun-rukun solat. Fa innaha maka sesungguhnya as-salah la yu'taddu ialah tidak dihitung biha apa dengan solat. Jadi sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya ini tidak dihitung. Ya. Artinya tidak sampai pada tujuannya nanti. Itu suku tolak. Tujuannya adalah suku tolak. Gugurnya kewajiban ini tidak sampai. Tidak diperoleh. Wal akdi dan akad. Alladzi yang lam yastaufi tidak memenuhi apa al-akdu atau alladzi syurutahu terhadap syarat-syaratnya al-akdu au arkanahu atau rukun-rukun al-akdu, fa innahu maka sesungguhnya al-akdu la yanfudu ialah tidak tembus apa al-akdu, wala yu'taddu dan tidak dihitung bihi apa dengan al-akdu. Fal akdu maka adapun akad yattasifu ialah memiliki sifat atau berstatus apa al-akdu bin nufudi dengan nufud tembus, wal i'tidadi dan terhitung, wal ibadatu dan ibadah tusafu ialah disifati apa ibadah bil i'tidadi dengan terhitung fakot saja, istilahan secara istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih. Jadi ibadah ini statusnya adalah yu'taddu biha. Sementara muamalah itu disifati dengan nafidah wa yu'taddu biha atau disifati dengan nufud dan i'tidad. Sementara ibadah ini hanya disifati dengan i'tidad. Ini secara istilah saja. Ini ya. Ini adalah kelima hukum dari al-hukmu syar'i al-wad'i. Nah, nanti ada perbedaan antara al-hukmu syar'i at-taklifi dan al-hukmu syar'i al-wad'i. Perbedaannya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.